Apa itu enterprise arsitektur? Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu arsitektur enterprise. Tapi sebelum kita ke tahap arsitektur enterprise, di sini saya akan menjelaskan apa itu arsitektur. Arsitektur merupakan organisasi fundamental dari sebuah sistem yang terdiri dari komponen relasi yang terjadi antara komponen dan dengan lingkungannya. Beserta prinsip-prinsip yang mendukung perancangannya, arsitektur memberikan pandangan menyeluruh terhadap sebuah sistem. Jadi arsitektur bisa diibaratkan akar dari sebuah sistem, sehingga kita bisa melihat secara menyeluruh apa yang terdapat dalam sebuah sistem. Selanjutnya enterprise. Enterprise merupakan kumpulan beberapa organisasi yang memiliki kumpulan tujuan yang sama. Kita bisa melihat enterprise seperti sebuah pemerintah, perusahaan, korporasi, departemen, atau sebuah rantai organisasi yang berhubungan tetapi berjauhan secara geografis. Dapat disimpulkan bahwa enterprise adalah suatu kumpulan perusahaan atau organisasi yang mempunyai tujuan bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan organisasi tersebut. Setelah saya jelaskan pengertian dari arsitektur dan pengertian dari enterprise, jadi arsitektur enterprise adalah bagaimana sebuah organisasi mencapai tujuan yang besar dengan menggunakan komponen-komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Misalnya adalah sebuah rumah, maka enterprise adalah blueprint desain dari rumah tersebut untuk menjadi rumah yang layak huni. Layak huni di sini maksudnya adalah bagaimana penghuni dapat memenuhi kebutuhannya seperti mandi, makan, tidur. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah membuat sebuah ruangan seperti ruang tidur, ruang makan, ruang kamar mandi. Dapat disimpulkan bahwa arsitektur enterprise merupakan cara untuk menggambarkan model operasional enterprise yang mencakup aspek perencanaan bisnis, otomasi, hingga infrastruktur teknologi informasi pendukungnya. Arsitektur enterprise mempunyai 4 komponen atau domain utama, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur aplikasi. Sehubungan dengan keempat komponen ini, produk arsitektur enterprise akan berupa grafik, model, atau narasi yang menjelaskan lingkungan dan rancangan enterprise itu sendiri. Oke, di sini saya akan menerangkan apa saja sih manfaat yang didapatkan melalui penerapan arsitektur enterprise bagi suatu perusahaan atau organisasi. Yang pertama, kita bisa fokus, yaitu dapat membantu suatu perusahaan fokus terhadap visi dan misi mereka untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, yaitu sebagai jembatan komunikasi. Arsitektur enterprise dapat menghubungkan IT dan bisnis sehingga suatu perusahaan dapat berkomunikasi dengan lancar. Yang ketiga, efisiensi sumber daya. Sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan pasti memiliki goal yang sangat bagus. Dengan arsitektur enterprise, suatu perusahaan dapat memantau pemanfaatan sumber daya mereka. Yang terakhir, meningkatkan keamanan. Suatu perusahaan pasti memiliki data-data yang aman, sehingga dengan arsitektur enterprise, data-data yang dimiliki suatu perusahaan akan terjamin aman dan sukses agar tidak diretas atau dibobol oleh hacker yang ada di dunia ini. Terima kasih.